Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mantap jiwa. Kalau misalnya bicara dari hati ke hati itu boleh di red doors atau di oyo gitu ya. Cari kos-kosan bebas aja. Kalau bilang seks itu kayak udah hubungan seksual atau enggak Urusan pengewean gitu. Kembali lagi di segmen anak yang hilang, Cari jalan pulang. Oke, di segmen yang kedua ini kita akan membahas mengenai Fenomena orang-orang zaman sekarang pacaran. yaitu Bucin. Ada seorang yang pacaran. Nah itu mereka rela santap makanan bekas dari mulut pacar. kayak apa tuh? Jadi kayak ini bisa lihat gambarnya. Jadi ini bro, Makan dari mulutnya anjing. Ini kapan ini? Bentar ya. April berarti udah Covid, Cok. Oh iya. Enggak, kenapa gitu? Enggak, ada mangkok ya mbak, mohon maaf, ada mangkok, dituangkan di mangkok. Kenapa di mulut pacar anda? Ya Allah, susunya dituang di mulut. Mungkin karena PPKM itu nggak punya duit mangkok gitu. Tapi fenomena ini kan bukan cuma sekarang aja, sebelumnya juga udah pernah kan. Nggak tahu tahun berapa itu ada tren itu lebih aneh lagi. Apa? Nyium ketek pacarnya. Oke nih, Coba cari. nih ya, yang nyium, astaga. Buat apa lo mbak? Buat apa mbak? Mending ya kalau pacarnya ganteng terus badannya bagus gitu ya, kayak gini ya ampun. Ya ampun. Sebenarnya kenapa orang bisa bucin ya? Dan kebucinan tuh kalau hanya selevel itu masih wajar sih, tapi kan bisa berbahaya banget. Misalnya kalau ya, kalau pacarnya minta seks buat bukti cinta gimana dong? Terus tiba-tiba ditinggalin itu apa nggak makin wadidaw? Tapi mungkin gini ada apa ya, latar belakang kenapa mereka bisa kayak gini tuh ada. Ada pasti ada. Kenapa orang bisa ngebucin? Sekarang kita mau bahas kenapa orang bisa bucin. Kalau menurut gue ya, itu mungkin dari kepribadian dia, latar belakang keluarga atau pola asuh dia, terus gaya di masyarakatnya yang membentuk dia saat itu. Jadi dia butuh perhatian lebih gitu ya dari pacarnya. Nah, sebenarnya untuk bahas fenomena itu, kita ada satu teori nih yang mau kita bahas di hari ini. Namanya itu attachment style. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Kayak keterikatan emosional dalam berrelasi pada orang dewasa. Nah, semacam itu. Jadi attachment itu tuh adalah, gampangnya adalah bagaimana kita berrelasi dengan orang lain, termasuk pacar. Itu seperti apa? Yang pertama itu ada secure. Secure tuh aman. Jadi tuh dia tuh memandang diri sendiri positif dan memandang orang lain tuh positif juga. Jadi tuh ini tingkatannya mungkin ada 4 ya. Ini tingkatan yang paling atas ini. Secure, memandang orang lain positif dan diri sendiri positif. Nah, ciri-cirinya? Ya, dia tuh percaya dirinya tinggi, mendekati orang lain secara positif dan mampu menjalani relasi itu yang intim gitu. Jadi kalau misalnya ngomong itu dari hati ke hati gitu. Jadi itu relasinya bukan sekedar omong kosong doang, kayak kumpul di suatu tempat terus omong kosong doang terus rasanya udah selesai, nggak dari hati ke hati. Jadi kan secure itu benar memandang positif diri sendiri dan orang lain. Jadi pada intinya kalau orang di pola relasi ini dia akan nyaman untuk sendiri, nggak akan bergantung. Tapi ketika harus berrelasi, harus menjalin hubungan, dia juga bisa nyaman-nyaman aja, orang yang fleksibel gitu ya. Ya, fleksibel. Terbuka lah intinya. Terbuka dan nggak akan ngebucin juga. Enggak. Karena mungkin dia udah tahu gimana pribadi dia. Dia kalau menurut gue ya, orang ini tuh bisa melihat karakter orang lain gitu. Karena dia udah tahu dirinya sendiri dulu. Dia udah paham soal dirinya sendiri, dan ketika dia baca orang lain gampang gitu. Menurut gue sih gitu. Dan dia merasa bisa tanpa orang lain, tapi kalau kerjasama juga baik-baik aja. Jadi ini aman ya, akan ngebucin. Next, kayak keterikatan yang kedua itu ada Dismissing, yaitu menolak. Nah, dismissing, menolak ini apa sih? Dia tuh memandang dirinya sendiri tuh positif banget. Memandang dirinya positif banget, tapi dia memandang negatif orang lain. Tidak mau memiliki kedekatan emosional dengan orang lain. ciri pokoknya dia merasa percaya diri, tapi memandang orang lain rendah. Jadi
dia itu cenderung menyusahkan, menganggap orang lain tuh menyusahkan, gampangnya seperti itu sih. Gua pendapat gue lagi ya, contohnya kayak misalnya lu cerita nih ke gue nih, kayak lu orang baru gitu. Nah gue tuh orangnya dismissing nih. Nah gue tuh nggak gampang percaya sama omongan lu. Jadi kayak dia dengerin, menurut gue dia orangnya dengerin, tapi kayak dalam hatinya kayak apa sih ini orang bullshit aja. Tapi dia nggak ngungkapin itu, dia membuat orang yang dia dengar tuh nyaman, tapi di dalam hatinya dia kayak nyusahin lu anjing. Iya gitu. Nah, ini yang apa? Yang mungkin ini tuh berarti kalau orang pacaran ini adalah pelaku PHP itu. Anjing lu, mereka yang suka ghosting gitu. Anjing lu, kasih harapan pas lagi sayang-sayangnya tinggal. Berarti mereka di atau enggak bisa jadi ketika mereka berhubungan berelasi itu mereka tuh apa ya? Di tengah-tengah. Jadi kayak pecundang gitu. Jadi kayak antara mau pacaran atau enggak cuman kayak FWB atau HTS gitu. Jadi itu dia milih jalan tengah. Nggak mau berkomitmen. Loh, kalau ada FWB kan bisa teman banyak ya. Kalau satu, benefitnya makin banyak. Itu berarti ada orang yang nggak mau rugi. Cerdas ini berarti. Ya, ciri-ciri dismissing juga tuh orangnya tuh dingin, cool. Terus nggak gampang nangis. Jadi orangnya tuh kuat. Jadi kita ngomongin juga berdasarkan pengalaman aja ya. Kayak seminar yang nggak murah, mahal banget, tapi kita bisa mendapatkan pengalaman itu dengan ahlinya. Lanjut. Setelah dismissing ada preoccupied. Nah itu kebalikannya dari dismissing. Nah itu dia bergantung, memandang dirinya sendiri itu negatif, tapi memandang orang lain tuh positif gitu. Cirinya tuh ya saat berrelasi itu. Nah ini preoccupatnya yang bibit-bibit bucin nih. Nah ini udah, mungkin gak tahu kenapa, mungkin ya itu yang gue bilang awal tadi, kayak mungkin latar belakang keluarganya dia nggak nyaman, atau di lingkungannya dia nggak nyaman, atau dia bergantung pada keluarganya. Bisa jadi. Tapi mungkin kita bahas nanti gimana yang mulai nanti deh. Karena kita lihat dulu deh. Orang preoccupied ini dia kan memandang diri negatif. Berarti artinya itu dia akan merasa dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dia terus butuh orang lain terus. Nah, kalau udah punya pacar, dia akan cenderung posesif. Karena dia nggak mau kehilangan, terus rela deh disuruh ngapain aja. Apalagi kalau misalnya udah percaya banget Udah percaya, dan akan sangat mudah percaya sama orang. Sangat-sangat mudah, karena dia ngerasa nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa orang lain. Bakal sangat mudah dimodusi. Nah kalau dismissing ketemu preoccupied, nanti jadinya BDSM. Nah, terus ciri yang lain tuh hubungan persahabatan ditandai dengan keterbukaan secara berlebihan. Gampang banget cerita. Gampang banget ke trigger gitu. Pokoknya dia tuh selalu menempatkan diri tuh menjadi apa ya? Korban paling menderita lah, paling victim. Dia tuh drama queen lah cenderung itu. Pengen diperhatikan kalau bergantung sama orang lain. Terus yang gampang lagi dilihat ya, cirinya itu apa? Bagi individu yang preoccupied ini, relasi romantis tuh sangatlah penting. Ini juga bucin banget. Iya nih. Woi, dia tuh sangat membutuhkan orang lain lah. Jadi ya kayak gitulah. Selalu bergantung, pengennya diperhatikan, disayang, dan dimanja. Dan untuk memenuhi itu dia akan rela untuk disuruh melakukan apa aja. Ya yang paling fatal sih ketika dia ada masalah, dia nggak bisa nyelesain masalah itu. Itu bahaya banget. Bahaya banget sih. Cutting tadi kan. Padahal dia masih punya Tuhan. Apa dia udah gak punya Tuhan? Nggak ada. Yang berikutnya itu ada fearful, takut, memandang dirinya negatif, memandang orang lain itu juga negatif. Ciri. Nah, dia tuh percaya diri rendah, terus takut dalam hal relasi. Mungkin kalau setelah gue baca ini yang fearful ini, kalau kita masih ingat ya, misalnya kita di SD nih ya, itu pasti ada temen yang mojok banget, sendiri. Tapi tuh dia sebenarnya punya temen. Siapa temennya? Ya ada kumpulannya dia yang kayak gitu semua. Jadi tuh ketika dia bangun relasi dengan orang lain tuh kayak lama gitu. Dia lama,
Dan akhirnya kalau misalnya udah klop, ya udah dia jadi satu klop. Tapi dalam stepnya tuh lama banget prosesnya. Berarti fearful itu adalah kombinasi dari dismissing dan preoccupied. Kombinasi dalam arti negatif sih sebenarnya. Bisa jadi sebenarnya tuh semua bisa kombinasi. Jadi ini nggak mutlak. Semua orang punya ini, semua orang punya punya 4 karakter ini, dan mereka tuh menujunya pada secure sih. Kalau yang fearful ini mereka kan memandang diri negatif, berarti dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di satu sisi mereka juga memandang orang lain negatif, dan orang lain itu juga percuma. Mereka tuh bisa apa sih gitu? Iya, kayak. Tapi kalau menurut gue ketika dia punya konflik, dia bakal marah besar sih. Meledak gitu. Meledak banget. Ya, dia seneng banget menghadapi masalah kan, karena dia nggak bisa percaya orang lain buat cerita, tapi juga nggak bisa mengatasi masalahnya sendiri, pendem dan dengan bam. Itu tadi 4 karakter Attachment style, gaya keterikatan pada orang dewasa. Itu adalah gaya pola-pola keterikatan bagaimana seorang manusia itu menjalin relasi dengan orang lain, termasuk dengan pacar. Nah, kenapa sih emang manusia tuh pasti punya 4 ini ya? Kayak gue bilang tadi, punya 4 ini, dan ini nggak semua punya porsinya masing-masing ya, takarannya masing-masing. Kayak misalnya lu tuh lebih penuhnya di mana sih? Misalnya gue di dismissing, gue 60%, tapi gue juga masih punya fearful sama preoccupied, dan itu pasti menujunya ke secure. Nah, penyebabnya apa nih? Penyebabnya mungkin ya itu tadi yang gue bilang, latar belakang keluarga, terus traumatik di masa lalu, luka batin. Tapi lebih ke pola asuh ya, lebih pola asuh ke remaja, karena sebuah penelitian itu menunjukkan umur 0 sampai 5 tahun itu akan sangat berpengaruh dengan karakter kita di masa depan. Jadi attachment style ini dipengaruhi pola asuh kita saat kita masih balita, usia 0 sampai 5. Kalau mereka yang secure, tapi ini jarang banget terjadi ya. Nah, mereka saat masih diasuh tuh orang tuanya atau pengasuhnya tuh memberi perhatian cukup, terus responsif, kebutuhan afeksinya terpenuhi. Untuk yang preoccupied itu disebabkan pola asuh yang nggak konsisten. Jadi kadang-kadang tuh pengasuhnya terlalu intens masuk ke dalam memberi perhatian berlebihan itu loh, terlalu posesif. Tetapi juga kadang-kadang mereka justru jauh, nggak konsisten, itu bikin orang jadi bergantung. Kalau yang dismissing itu kurang perhatian sama sekali. Nah, kalau yang fearful itu berarti ada trauma yang mendalam. Mungkin bisa jadi waktu masih balita itu menjadi korban kekerasan, itu bisa jadi orang jadi fearful. Dia nggak bisa percaya orang lain karena bayangannya itu orang lain jahat, tapi dia sendiri juga merasa dirinya tuh bersalah gitu. Kita anak kecil kalau dimarah itu jadi merasa bodoh, tapi juga dendam, jadi merasa kecil dengan dirinya sendiri. Itu yang menyebabkan orang jadi fearful. Nah, next, gimana untuk mengubah itu? Kan semua orang pengennya yang secure dong, yang aman-aman aja, yang lu bisa nyaman dengan diri sendiri, tapi juga untuk berrelasi juga bisa. Itu gimana caranya? Caranya ya lo harus tahu dulu lu di karakter yang mana dulu nih dalam diri kalian tuh. Kalian di mana dulu nih, porsinya yang lebih gede ya. Porsi yang lebih gede di mana dulu, yang kayak tadi gue udah jelasin. Misalnya lo di preoccupied, gue udah tahu nih, gue tergantung banget nih sama pacar gue sampai gue bucin-bucin. Harusnya tuh gue sadar itu, gue harusnya tuh keluar dari itu, berani untuk ngambil keputusan sendiri kalau punya masalah sendiri, dan itu nanti akhirnya lo menuju ke secure semua itu. Menurut gue ya, ada pentingnya juga menyadari kenapa sih kita bisa gitu. Akhirnya kita harus step back to our childhood, lihat kembali masa kecil kita dulu gimana, trauma itu karena apa, itu dulu deh. Habis itu ya berdamai dengan itu. Kayak lu ada luka gitu, sadarin dulu ada luka, habis itu diobatin. Kalau udah kering kan udah tahu kan, nih gue luka bekas dulu, dan lu menerima itu. Caranya gimana? Hubungi psikolog terdekat. Gimana? Cari sendiri. Cerita ke BPJS, nggak apa-apa. Mungkin masyarakat Indonesia tuh, gue nggak tahu ya, ini lagi-lagi menurut hasil seminar yang sangat lama itu. Sebenarnya seminarnya 1 tahun nggak? Lebih ya?
Itu prosesnya satu semester loh. Satu semester. Nah, iya, kayak menurut apa ya? Menurut yang udah gue ambil tuh kayak seksual itu sebenarnya bukan seks kayak orang-orang itu kayak kalau bilang seks itu kayak udah hubungan seksual atau enggak Urusan pengewean gitu. kan Bisa nggak? kebanyakan orang kan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya seks itu dalam bahasa Latin artinya sekare, artinya pemisahan. Ini gue ngomong ini karena gue ada ikut seminar itu. Dan itu diucap dari narasumber langsung ya. Valid. Mungkin kalau ada yang mau tahu narasumbernya bisa kontak personal aja gitu. Jadi kayak dia bilang itu sekare itu pemisahan. Jadi kenapa wanita, laki-laki, bukan laki-laki dan wanita aja ya, setiap orang tuh membutuhkan orang lain itu karena ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Bukan pribadi yang utuh, ada pribadi yang terbagi. Misalnya aja waktu kita dikandung, kita kan menyatu dengan ibu kan. Nah itu dipotong ari-arinya. Itu kita sekara terpisah. Jadi bukan satu individu yang utuh. Artinya kita kan selalu membutuhkan orang lain, dan dari situlah kita akan membentuk pola keterikatan dengan orang lain seperti sekare. Nah itu fungsinya pacaran sebenarnya tuh untuk menggabungkan itu ya. Menggabungkan kembali. Tapi tentu saja relasinya harus sehat. Mungkin perlu nggak sih kita bahas di segmen berikutnya lebih tentang seksualitas itu? Bisa nanti next episode mencari jalan pulang. Dari jalan pulang. Jadi kayak pacaran tuh jangan apa soal apa tuh kayak misalnya lu cuma cari nikmatnya doang, tapi di situ harusnya lu semakin mengenal diri lu dan pasangan lu. Kan di situ bisa nilai kan satu sama lain. Dalam upaya menjadi utuh. Jadi nggak ada seorang pun yang sempurna, karena itulah kita membutuhkan orang lain supaya saling melengkapi. Something like that. Yes. Dan intinya dari pembicaraan kita tadi bahwa satu relasi itu yang menjadi kunci adalah komunikasi. Dan suatu pacaran yang sehat atau relasi yang sehat itu akan membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Penting makanya kita untuk bercerita dari hati ke hati dengan pasangan supaya saling mengenali karakter kita dan mengapa itu bisa terbentuk. Dengan begitu kita bisa saling memahami, bukan saling memanfaatkan. Jadi kalau misalnya bicara dari hati ke hati itu boleh di Red Doors atau di Oyo gitu ya? Cari kos-kosan bebas aja. Murah. Oke, demikian segmen anak yang hilang. Part 2, semoga kalian tidak hilang. Anak yang hilang, Cari jalan pulang. cari bapak baru. Oh.